Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Boleh berikan salam di kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yes. Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, mau meninggikan Tuhan sebab Tuhan kita luar biasa. Mari satu hati kita berdoa. Kami memuji, kami menyembah, kami meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan senantiasa menyertai kami. Sebab Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami Tuhan. Kami boleh merasakan dan menikmati penyertaan pemeliharaan-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rindu memuji, menyembah Engkau lebih lagi. Mari yang siap memuji, menyembah Tuhan, boleh sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Buat Tuhan kita yang hebat, dahsyat, luar biasa. Oh, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Sampai dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau terukur kasih-Mu ya Tuhan. Oh amin. Haleluya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau
dan Raja kami. Satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Oh, haleluya. Katakan tiada yang lain Tuhan. Yes, amin. Hanya Kau Tuhan. Oh, selama-lamanya tetap Engkau Allah atas kami Tuhan. Walau dunia semua bergoncang, katakan tak tergoyahkan. Yes, amin. Haleluya. Kau tetap Allah. Satu suara katakan, ku sembah, ku sembah. Hanya Kau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau Tuhan. Oh, hanya Kau Tuhan. Selama-lamanya, semua bergoncang, katakan tak tergoyahkan. Amin, amin. Boleh sambil bangkit berdiri, kita mau tinggikan Tuhan kita. Kerajaannya tak tergoncangkan, katakan ya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Selama-lamanya Kau tetap Tuhan, Engkau tetap Allah. Oh, dunia semua bergoncang, katakan tak tergoyahkan. Amin. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Amin. Selama-lamanya Kau tetap Tuhan kami. Selama-lamanya Engkau kami sembah. Walau dunia bergoncang, walau dunia berubah, Tuhan kami tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan tetap Allah dalam hidup kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Yes, haleluya. Oh, ya Rabba, syara Rabba, ya Rabba. Sembah Dia, sembah Dia. Ku sembah, ku sembah. We worship You Jesus, we worship You Jesus. Haleluya, haleluya. Di tempat ini kami menyembah Engkau Tuhan. Di tempat ini kami mengangkat suara kami, memuji, meninggikan Engkau. Di tempat ini Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Ya Rabba, syara Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, Hosana
kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Hati kami, mulut kami mau terus memuji, memuliakan Engkau. Sebab kami kagum akan Engkau. Kami bangga punya Tuhan Yesus. Ya Rabasyara Labatakara Labayara Labasyara. Mari Bapak Ibu, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tinggikan Dia. Yes Lord, haleluya. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to all praise is due. I stand in awe of you. Best the church say, I stand. Yes, Lord. Kami kagum Engkau Tuhan. Kami kagum Engkau Tuhan. Engkau yang layak terima pujian. Engkau yang layak terima penyembahan kami di tempat ini Tuhan. Oh haleluya. Yes. Oh you bersama surga. Kami berdiri di tempat ini memuji menyembah Engkau Tuhan. Mengangkat tangan kami, membawa suara kami. Yes, amen. We love you. I stand, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Segala hormat pujian bagimu. We love you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe. Boleh sambil bertepuk tangan di atas kepala, come on. Sungguh kami kagum Engkau Tuhan. Perbuatanmu dahsyat, perbuatanmu ajaib Tuhan. Holy God, yeah, amen. My praise, I stand in awe of you. Boleh mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan bersama surga. I pujian penyembahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan. Amen. Katakan lagi amin. Sebab Tuhan kita pembela kita, Tuhan sumber kekuatan kita. Come on. Puji Dia, haleluya. Yeah. Mari bertepuk tangan bersama-sama boleh yuk. Yes, haleluya. Oh. Katakan lagu ini. Yes. Meskipun
depanku, rintangan menghadang langkahku. Tahu sungguh Engkau bersamaku. Yang percaya boleh katakan, hidupku rebah di kiri, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janji, katakan Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinan pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang katakan lagi yo. Gunung batu dan keselam, katakan kuat tanganmu, perlindunganku. Sumber kemenanganku, amin. Sumber kemenangan kita hanya Tuhan, haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Katakan lagi, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu Tuhan, amin. Dengan iman katakan takkan pernah goyah Tuhan. Kami percaya, ini iman kami Tuhan. Tiada yang seperti dirimu. Oh, semuanya Engkau. Haleluya. Dan keselamatan, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah. Lagi dengan bangga katakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, perlindunganku, sumber kemenanganku. Tuhan kekuatan kami, Tuhan perlindungan kami. Oh, haleluya. Yang percaya boleh bertepuk tangan sama-sama ya. Thank you Jesus. Satu suara katakan, Allah kuatku, kembang gunung batu kami, keselamatan kami, ya. Perlindunganku, lagi serukan ya. Kebanggaanku, haleluya. Kuat tanganmu, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Katakan sumber kemenangan. Lagi serukan, sumber kemenanganku. Yes, haleluya. Saya mau dengar suara-suara umat yang lebih dari pemenang, katakan yeay. Haleluya, sebab kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Yes, haleluya. Ya, haleluya, sama-sama tepuk tangan dibagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kau ada dalam hidup kami. Kau yang hidup di dalam, dengan iman katakan yes, menjadi
Kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati, kita mau dengar kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari yang beriman katakan, ku hidup karena percaya Kau berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Menyanyikan dengan iman-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, sebab seluruh hidupku dalam genggaman-Mu.
Shalom. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, terima kasih kepada gembala, wakil gembala, staf diaken majelis gereja di tempat ini yang mengizinkan waktu bagi saya untuk membagikan firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya David Hirson. Ini sebuah kehormatan untuk saya bisa melayani dan berbagi firman Tuhan kepada saudara. Saya seorang hamba Tuhan, tapi hari ini juga saya sedang dipercayakan untuk saya hadir di pemerintahan. Hari ini saya dapat tugas sebagai seorang komisaris di perusahaan BUMN dan juga staf di kementerian. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada, mimbar kita tidak hanya gereja, tapi marketplace adalah mimbar kita bagaimana kita jadi berkat buat orang di luar sana. Amin. Baik, saudara, saya melayani Tuhan. Saya berangkat dari keluarga yang sangat susah. Saya lahir di sebuah kampung, Pak. Saya lahir di sebuah kampung. Kampung saya namanya Tolisu. Kecamatan Toili, Kabupaten Lubanggai. Jadi saya itu lahir di kampung. Kampung saya itu persis berbatasan dengan hutan, Pak. Jadi itu kampung saya. Makanya gak heran waktu kecil mama saya itu agak tidak bisa bedakan mana anaknya mana anak monyet. Hampir mirip, Pak, karena kami tinggal di hutan. Nah, saya selalu percaya bahwa hidup orang percaya itu selalu hidupnya itu bergantung karena iman. Amin. Siapapun kita yang tinggal, siapapun kita yang hidup, apalagi kita jadi orang Kristen, hidup kita itu karena iman, Pak. Makanya Tuhan itu selalu mengajarkan kepada kita, apapun situasi kondisi yang kita alami, jangan pernah lupa untuk mengandalkan satu hal ini, yaitu iman. Nah, hari ini, kemarin tadi malam saya sudah share ke admin. Kalau bisa ditampilkan, saya beri judul khotbah saya, judulnya adalah berjalan dengan iman. Ada admin? Multimedia di belakang. Bisa ditampilkan multimedianya? Multimedia di atas. Oke. Karena saya percaya bahwa hidup itu tentang iman, ya, berjalan dengan iman. Apapun kondisi yang kita alami. Nah, seringkali kita ikut Tuhan, kita itu selalu berpikir dan berharap hidup itu semuanya akan baik saja, Pak. Ternyata tidak. Tuhan tidak pernah janji bahwa ikut Tuhan, hidup itu seperti berjalan di atas jalan tol atau berjalan di atas karpet merah. Faktanya adalah saudara pelajari dalam Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab, mereka diberkati, mereka jadi orang yang luar biasa. Mereka selalu berhasil melewati satu keadaan, namanya proses, dan kemudian mereka diberkati oleh Tuhan. Coba saudara pelajari bagaimana cara Tuhan memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, hari itu Tuhan janji kepada Musa bahwa Musa tuntun bangsaku orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju satu tempat namanya tanah perjanjian. Nah, kita semua, Pak, kita suka dengan tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu bicara tentang berkat, tanah perjanjian itu bicara tentang mujizat, tanah perjanjian itu bicara tentang kelimpahan. Siapa sih yang gak suka dengan kelimpahan? Semua kita suka. Nah, hari itu Tuhan bilang sama Musa, Musa, pimpin umatku keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, tolong bisa ditampilkan, untuk mereka keluar masuk dalam satu tempat namanya tanah perjanjian. Nah, tanah perjanjian itu penuh susu dan madu. Celakanya adalah ternyata ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tidak langsung masuk tanah perjanjian. Mereka masuk dulu, Pak, dalam satu keadaan, namanya apa? Padang gurun. Nah, banyak orang Kristen suka pada tanah perjanjiannya, tapi tidak suka dengan padang gurunnya. Banyak orang Kristen kayak begitu. Makanya mohon maaf ya, baru saja kita merayakan hari Minggu kebangkitan, betul? Ya, betul kan? Hari Minggu, Pak, tidak akan pernah muncul tanpa ada hari Jumat yang kita lalui. Mohon maaf, berapa banyak kita maunya hari Minggu, hari kebangkitan, ekonomi bangkit, berkat bangkit, mujizat bangkit, pekerjaan bangkit. Tapi hari Minggu itu tidak akan pernah muncul tanpa kita melewati yang namanya hari Jumat. Nah, hari Jumat adalah hari proses. Jumat adalah penyalipan, Jumat adalah Golgota, Jumat adalah salib. Makanya iman orang Kristen itu harusnya begini, Pak. Kalau hari ini kita mengalami hari Jumat, tidak lama lagi akan ada hari Minggu yang disediakan oleh Tuhan. Tidak selamanya hari itu cuma Jumat. Makanya kalau saudara sedang diproses di puncak Bukit Golgota, jangan marah. Dan biasanya Tuhan, Pak, mendewasakan dan melatih kita lewat puncak Golgota. Suatu kali Yesus buat mujizat dengan 5 roti 2 ikan. Berapa orang yang kenyang? 5.000, Pak. 5.000 orang kenyang dengan 5 roti 2 ikan. Tapi waktu Yesus ada di atas kayu salib, pertanyaan saya, di mana 5.000 dan 5.000 orang yang kenyang dengan 5 roti 2 ikan? Nggak ada, Pak. Ada tahu kenapa? Karena mental mereka cuma mental kebutuhan perut. Makanya nggak heran Yesus bilang begini,
Sesungguhnya mereka datang kepadaku karena mereka kenyang. Banyak orang Kristen loh Pak, cari Tuhan cuma urusan di sini, bukan di sini. Makanya kalau saudara datang hari ini bukan untuk kebutuhan berkat yang di sini Pak, tapi yang di sini. Makanya kita harus punya hati ini Pak, yang mencintai Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan. Kalau saudara tidak lagi lapar dan haus akan Tuhan, gereja hanya menjadi tempat rutinitas dan bukan menjadi tempat perjumpaan dengan Tuhan. Pelajari dalam Alkitab Pak, orang berubah bukan karena bergereja, tetapi orang berubah karena berjumpa dengan hadirat Tuhan. Makanya banyak orang yang kecewa sama Tuhan. Bukankah kita mau diberkati tanah perjanjian? Tapi kenapa kok masuk di padang gurun? Di padang gurun mereka ngomel, di padang gurun mereka protes. Loh Musa, bukankah tanah perjanjian, kok padang gurun? Padahal padang gurun adalah cara yang tepat untuk mendewasakan mental dan iman kita. Memang orang Israel Pak sudah keluar dari tanah Mesir, tapi orang Israel belum keluar dari mental Mesir. Nah biasanya lewat proses ini Tuhan mengikis yang namanya mental Mesir. Nah kita akan belajar dari satu orang ini. Siapa namanya? Namanya Abraham. Makanya Abraham ini disebut sebagai bapak orang beriman. Kalau saudara mau belajar tentang iman, the real original faith, jangan belajar dari saya Pak, belajar dari orang ini, belajar dari Abraham. Nah kita akan baca Kejadian pasal 15 ayat yang saya sudah siapkan, yang bersuka cita, katakan amin. Kejadian pasal 15, kita akan baca ayat pertama saudara, 1, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Apa saudara? Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saudara, siapa sih Abram? Abram ini yang berubah jadi Abraham adalah orang yang dijanjikan sama Tuhan. Hari itu Tuhan bilang sama Abram, hari itu Tuhan bilang sama Abraham, Abram, kamu akan jadi bapak bangsa yang besar. Bahasanya begini, Bram, kamu nanti Bram, kamu akan jadi bapak banyak anak. Nah, nama Abram, nama berubah jadi Abraham. Dari kata Abram menjadi Abraham, arti nama Abraham adalah bapak bangsa yang besar. Jadi setiap kali dia kenalan, kalau saya kenalan nama saya, Pak, saya David. Bapak namanya siapa? Saya Abraham. Artinya apa Pak? Bapak bangsa yang besar. Artinya apa? Bapak banyak anak. Anaknya berapa Pak? Gak ada. Itu masalah Pak. Secara fakta, hidup Abraham tidak sesuai dengan iman dan kenyataan hidupnya. Kemanapun dia pergi, dia selalu menyebut dirinya dengan sebutan bapak bangsa yang besar, bapak banyak anak. Anaknya berapa? Gak ada. Berapa banyak orang Kristen mengalami masalah yang sama? Beriman di gereja, percaya diberkati, amin Pak. Percaya disembuhkan, amin Pak. Begitu pula dapur tidak mengepul, rekening kosong, masih setia sama Tuhan. Maaf ya, kita ini baru merasakan Tuhan. Abram ketemu sama Tuhan. Tapi orang yang sudah ketemu sama Tuhan, Tuhan bilang begini, Bram, jangan takut. Kalau ada firman bilang begini, Bram, jangan takut, berarti Abram dalam keadaan ketakutan. Orang yang sudah melihat Tuhan aja Pak bisa takut. Apalagi model kayak kita Pak, yang seminggu sekali baru ke gereja. Tuhan bilang sama Abram, Bram, jangan takut. Kita tidak lebih diurapi daripada Abram. Abram Pak yang sudah diurapi aja bisa takut, apalagi kita. Kalau di gereja kan gini kan, dahi saudara kan, wajah saudara berhiaskan kekudusan kan. Coba kalau di luar, takut besok makan apa, takut gimana keluarga. Selalu dalam hidup Pak kita ngalamin yang namanya takut. Jangankan kita, Abraham yang sudah diurapi, dia bisa takut Pak. Nah, kata takut di dalam Alkitab itu disebut sebanyak 365 kali. Kata takut di dalam Alkitab dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata altira. Altira itu artinya al jangan, tira itu takut. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Nah, kata altira, kata jangan takut di dalam Alkitab itu disebut sebanyak 365 kali. Nah, jumlah ini diyakini sebagai jumlah yang hampir 1 tahun itu kan 365 hari kan. Berarti Tuhan itu mau ajarkan Pak, ada kata 365 kali kata altira jangan takut diucapkan di Alkitab
berarti Tuhan mengajarkan selama 365 hari dalam 1 tahun. Jangan pernah takut, Tuhan masih pegang kendali atas hidup saudara. Tuhan mau ajarkan kepada kita dengan kata sebanyak 365 kali di Alkitab setiap hari, jangan takut. Berarti ada kecenderungan dalam diri manusia, setiap hari mereka takut. Abraham takut apa? Mari kita baca. Dia bilang begini, ayat berikutnya. Yang bersuka cita katakan amin. Abraham takut begini Pak. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Oh, Abraham takut begini Pak. Dia takut, dia sudah kaya raya, dia sudah punya banyak ternak. Hari itu BCA, BNI, Mandiri gak ada. Jadi orang kaya itu kelihatan, ternaknya berapa? 3.000, 30.000, itu baru orang kaya. Abraham sudah kaya, Abraham sudah terkenal. Tapi di hari itu dia takut Pak. Apalagi Pak, takut menyandang nama sebagai bapak banyak bangsa, sebagai bapak bangsa yang besar. Apalagi kalau Abraham ketemu sama ibu-ibu Manado yang gak bertobat, selesai. Saudara tahu, saya pernah tinggal di Manado itu hampir 3 tahun. Di Manado itu, Pak, itu ada makanan yang terkenal, namanya rica-rica. Ada orang Manado di sini? Di sana ada mertua saya Manado. Oh, ibu Manado, Bu. Rica-rica itu rasanya apa, Bu? Nah, sepedes itu mulut ibu-ibu yang gak bertobat. Orang akan ngomong apa Pak buat Abraham? Abraham tuh namanya bapak banyak bangsa, bapak banyak anak. Mana anak aja gak punya. Masalah gak? Berapa banyak kita orang Kristen selalu dibenturkan dengan tembok omongan orang ketika belum terjadi apa yang kita doakan. Saudara jangan tersinggung dengan saya. Banyak orang Kristen Pak beriman tapi hidupnya tidak beramin. Beriman percaya kepada Tuhan tapi nggak pernah beramin. Amin itu apa? Amin itu artinya pasti dan percaya. Kalau saudara beriman, harusnya hidupmu beramin. Apa yang kau imani akan teramini. Katakan amin. Harusnya gitu Pak. Tapi berapa banyak kita? Karena belum dijawab, kita meninggalkan Tuhan. Karena belum mengalami kesembuhan, kita nggak setia sama Tuhan. Ada saat di dalam hidup kita Pak, Tuhan belum menjawab doamu karena Dia sedang menguji kesetiaanmu. Terkadang Tuhan menguji kesetiaan kita supaya kita lebih menghargai apa artinya jawaban doa. Terkadang Dia harus menunda, bukan karena Dia nggak sayang. Terkadang Dia harus menunda karena Dia mau mengajarkan saudara menjadi pribadi yang dewasa. Hari itu dia bilang begini, Tuhan, apa yang Tuhan kasih buat aku? Aku akan meninggal, aku gak punya anak. Hartanya sangat banyak. Sedangkan dia Pak, kemanapun dia pergi, namanya siapa Pak? Abraham. Artinya bapak banyak anak. Anaknya berapa Pak? Gak ada. Itu masalah. Seringkali orang Kristen masalah hidupnya, terkadang fakta tidak sesuai dengan imannya. Beriman di gereja, amin diberkati, amin, amin sembuh, amin. Tapi begitu pulang masih sakit, masih belum diberkati. Tetap setia sama Tuhan. Makanya iman Pak, mujizat tidak selamanya sakit sembuh. Mujizat tidak selamanya lumpuh berjalan. Tetapi mujizat begini Pak, ketika apa yang saudara doakan belum dijawab sama Tuhan, masih sakit, masih hancur bisnisnya, tapi tangan saudara tetap terangkat menyembah Tuhan, that's more than miracle. Kalau saudara ngalamin mujizat, saudara datang ke gereja, semua orang bisa. Kalau saudara hidup saudara, ekonomi saudara baik, saudara menyembah Tuhan, melayani Tuhan, semua orang bisa. Tetapi dalam keadaan tertekan, dalam keadaan di puncak bukit Golgota, tetapi saudara masih tetap setia sama Tuhan, itu namanya bukan hanya mujizat, lebih daripada mujizat. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku akan meninggal, gak punya anak. Terus ayat berikutnya, dia mulai marah saudara, dia mulai marah sama Tuhan. Kejadian 15 ayat 3, dia jawab lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Udah marah dia sama Tuhan. Padahal kan Tuhan janji, Abraham, kamu akan punya anak. Setahun gak punya, tahun kedua gak punya. Sedangkan Tuhan bilang, kamu akan punya anak. Tahun ketiga gak ada, tahun keempat gak ada, tahun kelima gak ada. Bertahun-tahun Abraham menunggu janji Tuhan, tapi janji itu tidak pernah datang. Makanya dia bilang, dia mulai marah Pak sama Tuhan. Berapa banyak kita marah sama Tuhan
karena doa kita tidak dijawab. Berapa banyak kita marah sama Tuhan karena apa yang kita inginkan tidak Dia kabulkan. Dia bilang begini, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Terus sehingga seorang hambaku nanti namanya Eliezer akan menjadi ahli warisku. Dia mulai marah sama Tuhan. Seringkali dalam hidup Pak, kita punya alasan marah sama Tuhan. Tuhan, gua udah pelayanan. Tuhan, gua udah memberi. Tuhan, gua udah setia sama Tuhan. Mana mujizatnya, mana? Dan Abraham ini, Pak Abraham, orang yang cinta Tuhan. Seringkali dia mendidik dan memproses orang yang mencintai dia dengan caranya dia. Sederhana. Terkadang kita lebih bisa menghargai mujizat karena kita mampu keluar dari proses. Orang Israel di tanah perjanjian, Pak, mereka akhirnya menyembah berhala. Saudara tahu faktor kenapa orang Israel di tanah perjanjian menyembah berhala? Karena begini, Pak, sebelum orang Israel masuk di tanah perjanjian, mereka sudah marah di padang gurun. Mereka ngomel, Musa kami haus, Musa kami lapar. Padahal mereka lupa ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, di depan mata kepala mereka, Pak, tidak ada jalan, adanya cuma laut. Tuhan bilang sama Musa, apa yang ada padamu? Tongkat, angkat tongkatmu. Ketika Musa angkat tongkat, Pak, laut terbelah jadi dua. Ini yang saya percaya. Buat orang percaya, Pak, tidak ada yang namanya jalan tertutup. Laut pun Tuhan bisa buka untuk menjadi jalan terbuka buat kita. Buat orang percaya, selalu ada jalan terbuka. Tapi sayang, Musa karena orang Israel marah dan ngomel, akhirnya Musa nggak tahan. Dengan tongkat yang sama, dia buat mujizat membelah laut terbelah. Tapi dengan tongkat yang sama, dia marah, Pak, dia hantam batu karang. Sampai Tuhan bilang begini, gara-gara ini, kamu nggak masuk dalam tanah perjanjian. Seringkali kita marah, karena apa? Karena keadaan di sekitar kita, Pak. Saudara, apapun keadaanmu, di luar boleh tidak baik, tetapi saudara tetap jadi pribadi yang baik. Nah, ketika dia ngomel, ayat yang keempat, that's my point. Ayat yang keempat, Alkitab bilang begini, kita baca sama-sama saudara. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini, Eliezer, tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan siapa saudara? Anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Saya mau tanya sama saudara, waktu waktu Abram dia ngomel sama Tuhan, Tuhan, gak punya anak, Tuhan, nanti aku mati, Tuhan, kamu kasih aku apa? Tiba-tiba Tuhan bilang begini, Bram, orang ini tidak akan jadi ahli warismu, melainkan siapa? Anak kandungmu. Saya mau tanya sama saudara, waktu Tuhan bilang anak kandung, apakah Abram punya anak? Belum. Waktu Tuhan bilang, Bram, kamu akan punya anak, kamu yang akan jadi ahli warismu adalah anak kandungmu, apakah hari itu Abram punya anak? Belum. Ini, Pak, that's the key. Terkadang Tuhan memberikan janji di tengah-tengah kita belum dapat janji. Tuhan bilang sama Abraham, Bram, orang ini Eliezer tidak akan menjadi anak kandung, tidak akan menjadi ahli waris, melainkan anak kandung. Ketika Tuhan bicara anak kandung, Abraham belum punya anak. That's faith. Itu iman, Pak. Ketika saudara dengar suara hamba Tuhan dan firman Tuhan bahwa saudara akan diberkati, bahkan Tuhan sendiri bicara sama saudara, saudara akan diberkati. Mungkin saudara belum melihat, but you have to believe bahwa itu akan terjadi dalam hidup saudara. Ini yang saya sebut, kalau beriman, tuntaskan dengan beramin, supaya iman saudara jadi amin, sebuah kepastian. Nah, tiba-tiba Tuhan bilang begini, Bram, kamu coba lihat langit di atas. Saudara, ayat yang terakhir, kalau bisa ditampilkan, ayat yang terakhir itu dia bilang begini, Bram, coba lihat langit. Bisa ditampilkan ayat yang kelima, multimedia. Ini agak unik, saudara, karena Tuhan suruh dua hal kepada Abram. Waktu Abram ngomel, Tuhan, aku akan mati, nggak punya anak. Tiba-tiba Tuhan bilang begini. Lalu Tuhan membawa Abram keluar
serta berfirman. Sebentar. Kalau ada kalimat Tuhan membawa Abram keluar, berarti sebelumnya Abram ada di mana? Ada di dalam. Abram ada di dalam mana? Kalau saudara baca dari ayat 1 sampai ayat yang keempat, Abram itu ada di dalam kemah. Zaman itu Pak nggak ada rumah, tapi adanya kemah. Nah, orang kalau cuma di dalam kemah, dia nggak bisa lihat bintang di langit, dia tidak bisa lihat pasir di laut, Pak. Orang kalau cuma di dalam kemah, yang dia lihat cuma dirinya sendiri. Makanya waktu Tuhan bilang begini, Bram, kamu akan punya anak. Di dalam kemah dia lihat, gua udah tua ya. Di dalam dirinya dia lihat, gak mungkin. Makanya Tuhan bilang begini, Bram, coba lihat ke langit. Tuhan bawa Abram keluar. Keluar dari mana? Keluar dari batasan-batasan manusia yang dia buat sendiri. Untuk dia tidak bisa lihat langit, untuk dia tidak bisa lihat pasir di laut. Tuhan bawa Abram keluar. Seringkali saudara dalam hidup, Tuhan harus paksa saudara untuk membawa keluar dari cara berpikir saudara yang selalu berkata, tidak mungkin, gak bisa, mustahil. Tuhan bawa Abram keluar. Dan Tuhan suruh kepada Abram, Bram, coba lihat langit. Pertanyaan saya, emang Abram gak pernah lihat langit? Pak, Bu, Abram itu gembala kambing domba. Setiap hari dia mengembalakan kambing domba. Sudah pasti setiap hari dia lihat langit. Sudah pasti. Dan tiba-tiba Tuhan hari itu bilang, Bram, coba langit. Oke. Makanya terkadang dalam hidup belajar Pak untuk melihat sesuatu yang lebih di atas daripada saudara sendiri. Coba lihat langit. Kalau saya jadi Abraham, ngapain tiap hari juga gua lihat langit? Tapi yang Tuhan perintahkan bukan lihat langit, tapi apa? Hitung bintang. Mungkin Abraham setiap hari lihat langit, tapi saya yakin Pak, seumur hidupnya dia tidak pernah hitung bintang. Kenapa? Kayak gak ada kerjaan. Tuhan hari itu perintahkan dia, keluar, lihat langit. Oke, tiap hari gua lihat. Makanya iman itu jangan cuma melihat, tapi menghitung. Apa sih bedanya antara melihat dengan menghitung? Ada perbedaan Pak. Yang Tuhan perintahkan buat Abraham bukan melihat. Makanya mujizat itu jangan cuma dilihat, tapi hitung dan saudara mengalami. Kalau saya melihat dari mimbar, saya bisa lihat wajah dan jemaat di tempat ini. Tetapi berapa jumlahnya? Saya harus hitung Pak. Nah, dalam hitungan itulah ada kepastian. Makanya iman bukan cuma lihat-lihatan, tetapi iman harus punya kepastian untuk saudara menghitung berkat Tuhan. Makanya Alkitab bilang begini Pak, hitunglah berkat dan kemurahannya, karena dia setia atas hidup orang percaya. Dia lihat bintangnya, udah lihat. Makanya banyak orang Pak, imannya itu cuma mental melihat. Orang lain diberkati, dia cuma lihat, bagus ya. Orang lain diberkati Tuhan, dia lihat, oh iya bagus ya. Orang lain rumahnya besar, oh lihat bagus ya. Begitu timbul iri, jangan-jangan pelihara tuyul. Ada orang begitu. Kita capek kalau kita cuma beriman hanya melihat, tetapi kita tidak menghitung dan kita tidak menggenggam berkat Tuhan. Saudara, saya ini Pak jebolan teologi. Percayalah. Yang saya tahu Pak cuma Alkitab. Saya menikah dengan istri saya ini, kebetulan ada mertua saya, ada apok, oma mertua. Saya menikah ini Pak 4 tahun yang lalu itu dalam keadaan nggak punya apa-apa, benar-benar nggak punya apa-apa. Waduh, ketemu lagi ibu-ibu Manado yang nggak bertobat. Nah kalau ada ibu-ibu Manado di sini kan pasti udah bertobat mengasihi Tuhan. Omongannya Pak pedes Pak. Hari itu Pak, orang bilang begini, gak mungkinlah dia bisa diberkati Tuhan, gak mungkinlah dia bisa dipulihkan. Saya 4 tahun lalu Pak menikah dalam keadaan ekonomi hancur. Saya waktu menikah di Bali, kami itu cuma punya uang nggak sampai 100 juta Pak. Akhirnya menikah dapat angpau 50 juta. Nah dapat angpau 50 juta. Hari itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan mesti kemana? Ke Jakarta atau ke Manado? Waktu itu masih Covid. Ke Manado dulu, ke Manado. Ke Manado Pak, bawa uang 50 juta. Saya sama istri bawa uang 50 juta. Nah saya sama istri ini lahir dari keluarga yang sangat berbeda. Istri saya ini dari kecil nggak pernah susah. Dia kalau lapar tinggal teriak, Mbak lapar, mbaknya datang bawa makanan. Nah saya di kampung Mbak.
Kalau saya lapar, saya teriak, "Mbak, lapar." Mama saya datang, dia tabokin, "Kurang ajar kamu panggil Mbak ya." Saudara, hari itu kami dapat uang 50 juta. Uang amplop pernikahan. Kami kontrak rumah. Dari uang 50 juta itu kami kontrak rumah 35 juta, sisa 15 juta. Nah, dari uang yang 15 juta itu, dari uang 15 juta, kami beli TV dan kulkas. Saudara, nggak punya duit. Begitu masuk ke rumah, udah kontrak 35 juta ini, kok kosong, nggak ada TV, nggak ada kulkas. Oh ya udah, saya sama istri, kita cari TV dan kita cari kulkas. Kami berdua Pak, saya beli di marketplace Facebook, beli satu TV, satu kulkas. Saudara tahu harganya berapa? 950.000 satu TV, satu kulkas. Itu Pak, TV-nya Pak, begitu dicolok, layarnya langsung lambat laun uang kami habis. Tapi hari itu, saya percaya begini Pak, Tuhan kalau sudah berjanji, Dia pasti tepati. Saya tanamkan dalam hidup saya, aku beriman Tuhan, dan aku mau apa yang aku imani harus aku amini. Pak, ini cerita sedikit saja. Mungkin buat saudara, uang berapa sih itu? Saya 10 bulan dari pernikahan yang cuma beli TV dan kulkas, satu paket 950.000. Saya eksekusi kerja, tiap pagi Pak bangun langsung kerja keras. Karena saya percaya, orang yang diurap itu pasti lebih kerja keras daripada orang lain. Orang yang diurap itu Pak pasti kerjanya lebih tepat waktu daripada orang lain. Dalam waktu 10 bulan saya dengan istri itu diberkati uang cash Pak, 3,6 miliar 10 bulan. Nah, yang luar biasanya adalah sarjana saya teologi. Bulan Oktober, setelah pelantikan presiden, menteri dan wakil menteri, ini kemanapun saya bagikan Pak, saya membagikan bukan kesaksian orang lain, saya bagikan kesaksian hidup saya sendiri. Waktu pelantikan presiden dan wakil presiden, tiba-tiba saya lihat beberapa menteri dipanggil. Dalam hati saya, siapa tahu dapat berkat. Kan boleh dong Pak, beriman berharap. Tiba-tiba Pak, 1 minggu kemudian, saya dapat SK dari Kementerian BUMN. Saya ditempatkan sebagai komisaris di perusahaan PT Wika Realty BUMN. Asetnya sekitar 15,3 triliun dan saya komisaris independen di situ. Begitu saya dapat SK, saya datang ke kantor. Anda bisa cek CV saya ini Pak, jebolan sarjana teologi. Begitu pengangkatan komisaris saya Pak, tiba-tiba ada bapak datang di sebelah. "Wah, Pak David." "Oh, siapa?" "Kenalkan, saya Irjen Pol Eko Danianto, Jenderal Bintang 2 Pak, yang sama-sama komisaris dengan saya." Nah, beliau Jenderal Bintang 2, kalau saya Bintang 7 Pak, saking pusingnya Pak. Saudara, di sebelahnya jebolan University of Lyon, Prancis. Di sebelah saya Pak, jebolan University of London. Dari 6 komisaris ini, saya yang paling muda. Rata-rata mereka, beliau-beliau di atas 50 tahun. Dan usia saya hari ini 35 tahun. Begitu dicek dan dimunculkan, ya komisaris kita, komisaris independen, Bapak David Yerson, muncul Pak, sarjana teologi. Ngertinya biasanya cuma Alkitab Pak. Sarjana teologi, sekolahnya aja hari ini udah tutup Pak. Sudah tutup. Saya menempuh pendidikan di Surabaya 3 tahun, di Sekolah Tinggi Teologi Betani Surabaya. Sekolah itu sudah tutup. Ini yang saya selalu percaya dalam hidup Pak. Siapapun kita Pak, Tuhan akan mengangkat kita bukan berdasarkan kepintaran, tetapi Tuhan akan mengangkat kita berdasarkan satu kata ini, perkenanan. Abraham sudah tua, istrinya sudah pasti haid, mustahil. Tapi buat Tuhan Pak, nothing is impossible. Makanya Tuhan, lihat langit, oke, hitung. Dia hitung Pak, 1, terus 10, terus 20, terus 100, terus 200, terus 1000. Dia mulai bingung, maksudnya apa Tuhan? Tuhan bilang, seperti kamu mau hitung bintang di
pasir di laut, begitu juga nanti keturunan. Pertanyaan saya, Tuhan buktikan enggak akhirnya Abraham jadi bangsa yang besar? Tuhan buktikan, Pak. Makanya memang iman, Pak, gak bisa masuk di kepala. That's faith. Kita ini orang-orang yang berjalan di luar dari apa yang bisa kita pikirkan. Makanya kalau saudara beriman, saudara harus beramin bahwa apa yang saudara imani akan teramini dalam hidup saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan Yesus bersama kita. Karena itu saya percaya, Pak. Apa begitu? Saudara, Tuhan bilang, Bram, kamu akan punya anak. Tuhan, omongan orang mana mandul. Bram, kamu akan punya anak. Tuhan, istriku sudah mati haid. Saudara, bahkan jangan heran ya, waktu Tuhan bilang begini, Bram, kamu akan punya anak. Sarah, Pak, Sarah itu ada nama belakangnya. Sarah tinggal di BSD, itu nama belakangnya. Sarah, ketika Sarah dengar, Pak, Abraham punya anak. Apa? Tuhan bilang, Bram, kamu akan punya anak. Sarah dengar, apa punya anak? Sarah udah mati haid, Pak. Sarah itu mandul, Pak, udah tua, Pak. Ketika dia dengar Tuhan bicara sama suaminya, kamu akan punya anak. Sarah dari pojok, Pak, dia ketawa. Berapa banyak kita beriman, orang menertawakan kita. Am I wrong? Halo? Betul? Berapa banyak waktu kita beriman, ada banyak orang seperti Sarah. Mereka ketawain kita. Gak mungkin. Allah cuma jebolan teologi, ngertinya cuma Alkitab. Gak mungkin dia diberkati. Berapa banyak Sarah-Sarah di dalam hidup kita yang mereka menertawakan kita. Tapi dengarkan saya, saudara, orang boleh menertawakan, tetapi Tuhan yang akan membuat semua tertawaan mereka menjadi kenyataan. Kita diberkati Tuhan, kita diangkat Tuhan. Sama seperti nama gereja saudara. Saya berdoa saudara di tempat ini, saudara adalah orang-orang yang tidak cuma beriman, tetapi beramin dalam kepastian. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman. Terima kasih buat apa yang sudah kau nyatakan, engkau sampaikan kepada kami oleh hamba-Mu pada siang hari ini. Kami percaya mulai saat ini Tuhan, kami memiliki iman yang sungguh-sungguh memandang hanya kepada Tuhan. Walaupun keadaan di sekeliling kami, walaupun keadaan kami belum berubah, tapi kami mau tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kami. Kau berkati hamba-Mu, saudara-saudara Tuhan yang bisa menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Pakai hamba-Mu dimanapun hamba berada, sebagai hamba Tuhan di marketplace sekalipun, Tuhan akan berkati hamba-Mu, biar urapan Allah yang sempurna itu Tuhan akan menyertai setiap kehidupan hamba-Mu. Berkati keluarganya, berkati rumah tangganya, bahkan dimanapun hamba berada, biar Tuhan akan pakai secara dahsyat dan luar biasa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kita yang sudah diberkati dengan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara di Tuhan. Terima kasih Pastor David Harson yang sudah memberikan Tuhan untuk kita dan berdoa dapat akan pakai pada ibadah yang kedua. Bapak Ibu diberkati siang hari ini. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara, pertama saya menyapa dan Bapak Ibu Saudara, adakah yang baru pertama kali hadir di BSD Church di tempat ini beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini? Silakan angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu setia hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Banyak kursi kosong, kita boleh ajak teman keluarga kita untuk bisa beribadah di tempat ini. Kita sama-sama bisa menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita mendengarkan, memberikan persembahan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa kami bersyukur kepada Tuhan pada siang hari ini. Kami boleh mengikuti ibadah ini dan kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami ingin mempersembahkan yang terbaik yang kami miliki, yang Tuhan sudah percayakan pada kami, untuk kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, untuk dapat mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini Engkau akan cukupkan dengan berkat-Mu yang daripada Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan berkati setiap orang yang dengan setia menabur di ladang Tuhan. Bahkan kami berdoa dan setiap orang yang setia kembali berpuluhan, Kau akan bukakan tingkap-tingkap di langit untuk berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kita siap memberikan persembahan. Sama-sama kita katakan amin.
Bapak Ibu Saudara, kita dapat berikan persembahan melalui QR yang ada di depan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang kesulitan dengan QR, Bapak Ibu Saudara sekeluar dari tempat ibadah bisa ambil amplop di depan dan bisa dimasukkan di kotak persembahan. Sambil kita berikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 pekan ke depan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, di sini ada yang belum ikut CG, bisa melambaikan tangannya. Oh, semua sudah ikut CG, puji Tuhan. Ya, CG itu Care and Grow. Ya, kita peduli dan bertumbuh bersama. Tadi disampaikan oleh hambanya, proses itu tidak enak memang. Ya. Tapi endingnya itu akan luar biasa. Saya selalu punya ilustrasi tentang proses. Saya selalu menyampaikan tentang gitar. Gitar itu dulu waktu masih kecil, saya pengen bisa main gitar. Waktu pemuda saya belajar main gitar. Supaya apa? Masih jomblo. Kalau main gitar kan apalagi camping gitu loh, itu aduh kalau dilihat tuh enak gitu loh, ya kan. Ya, saya belajar main gitar, belajar 1 tahun nggak bisa sampai gurunya minta berhenti, Pak. Ya, jadi itu triplek, gitar itu triplek. Waktu kalau digergaji, kalau dia bisa bilang sakit. Waktu di amplas, waktu bisa dibilang perih, itu perih. Ya. Waktu dicat, dijemur, waktu panas, kalau dia bisa menghindar, dia menghindar. Tapi setelah dia jadi, ya, gitar itu akhirnya jadi berguna buat banyak orang. Ya, jadi berkat. Ya, sama. Bapak Ibu yang belum bergabung di CG, ayo saya ajak kita bergabung di CG, Care and Grow. Ya, kita mau bertumbuh bersama. Kita punya komunitas yang sehat, komunitas yang baik, saling mendoakan, saling mendukung, saling mensupport satu dengan yang lainnya. Jadi yang belum ikut CG, mari kita ikut CG. Lalu Bapak Ibu, saya juga mengajak kita untuk doa pagi. Ya, kita sudah mulai doa pagi, sudah 3 kali. Morning worship, kita mau terima janji-janji Tuhan. Tuhan janji berkatnya selalu baru setiap pagi. Ya. Jadi di tempat ini ada doa pagi jam 5. Lokasinya ada di bawah di lobi hotel. Ya, di lobi hotel jam 5 pagi tepat. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya berkatnya selalu dilimpahkan. Oke, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada siang hari ini Kau mengirim hamba-Mu Pastor David Helson ke tempat BSD Church. Kami percaya bukan suatu kebetulan, tapi ada rencana Tuhan yang indah untuk setiap kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan, kiranya Kau terus
memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadikan dia berkat di mana dia berada ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada di tempat ini, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Kau memberkati kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa kiranya Kau memberkati umat-Mu yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Kiranya apa saja yang umat-Mu kerjakan di tempat ini, Tuhan buat berhasil, beruntung, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kekasih Tuhan. Sekarang angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah istrimu, diberkatilah suamimu, diberkatilah anak cucu mantumu, diberkatilah orang tua mertuamu, dan apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, beruntung, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Dan Allah kebaikan-Mu terjadi atas hidup